hari ini saya ingin membagikan pelajaran yang saya peroleh dari Bible study saya. Saya mempelajari ternyata kalimat yang berkata bahwa tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ternyata itu dikutip di kitab Matius, Markus, maupun Lukas, walaupun memiliki beberapa perbedaan dalam hal penekanan maksud dari kalimat itu. Di dalam Matius pasal 19 ayat 30 itu disampaikan Yesus ketika Petrus bertanya, "Lalu kalau memang untuk mengikut engkau dan menjadi muridmu, kami harus meninggalkan semuanya. Keluarga kami, orang tua kami, harta benda kami, semuanya kami tinggalkan. Maka apa upah kami kalau kami mengikut engkau?" Itu adalah background daripada kasus yang pertama ketika Yesus berkata tentang yang terdahulu menjadi terkemudian, ataupun yang terakhir, dan yang terakhir menjadi terdahulu. Hal yang sama juga ditulis dalam Markus 10 ayat 28-31. Jadi keduanya paralel. Nah, maksudnya apa? Artinya adalah ada banyak orang yang unggul dibandingkan dengan yang lainnya. Entah dalam berkorban untuk Tuhan, menyumbang banyak, dalam mati-matian melayani Tuhan. Ada banyak orang melakukan itu dan dia kelihatan lebih daripada yang lain. Tetapi Tuhan berkata, jangan sekali-sekali dengan demikian engkau berpikir engkau sudah mendapatkan kerajaan surga. Tetapi Tuhan mau melihat bagaimana kesetiaanmu sampai dengan akhir. Akankah engkau menyelesaikannya sampai garis finish? Seperti Paulus berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Atau seperti semangat pagasing, semangat sebentar lalu lemah. Karena engkau merasa sudah berbuat banyak, lalu engkau berpikir namamu sudah tercatat di surga. Itu maksud yang pertama. Jangan merasa modal kita sudah cukup untuk mendapatkan tiket ke surga. Tetapi Tuhan mau melihatnya sampai akhir. Yang kedua, saudaraku, pengertian dari banyak orang yang terdahulu menjadi terkemudian juga dicatat di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-30, di mana di sini konteksnya Yesus membandingkan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Kita tahu bahwa keselamatan itu awalnya didesain oleh Allah untuk orang Yahudi. Tetapi orang-orang Yahudi menolaknya. Sehingga mereka tidak mendapatkan keselamatan itu. Justru bangsa-bangsa yang lain menerimanya. Menerima Yesus sebagai Tuhan. Sementara orang Yahudi sampai hari ini berdoa di tembok ratapan supaya Allah mengirimkan Mesias. Kita sudah menikmati persekutuan dengan Mesias dan mengalami segala kasih dan anugerahnya. Padahal tadinya keselamatan didesain awalnya untuk mereka. Maka benarlah firman Tuhan berkata, yang terdahulu menjadi terkemudian, dan yang terkemudian, yang terakhir menjadi terdahulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan diberikan kepada siapa saja yang lebih dahulu meresponinya, menangkapnya dengan baik. Entah status saudara, kasta saudara, orang yang paling hina, orang terhormat, orang yang terpelajar, orang kaya atau orang miskin, siapa yang terlebih dahulu meresponi, itulah yang diselamatkan. Yang ketiga, apa makna daripada demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu menjadi yang terakhir? Kita bisa melihat ini ditulis di dalam Matius 20 ayat 16,
di mana Yesus di sana berbicara tentang kebun anggur. Orang-orang yang bekerja di kebun anggur, entah dia masuk pagi, masuk siang, maupun masuk di petang hari, mereka semuanya mendapatkan upah yang sama. Maksudnya adalah, ini bukan soal dulu-duluan. Siapa duluan yang melayani, siapa duluan yang percaya, siapa duluan yang menjadi orang Kristen. Bukan. Tetapi yang Tuhan mau lihat di sini adalah siapa yang setia sampai akhir. Semuanya mendapatkan upah yang sama. Saudara yang belakangan percaya, jangan kecil hati, jangan berpikir, aku baru percaya, mungkin aku tidak diselamatkan. Atau saudara yang sudah 50 tahun menjadi orang percaya, lalu dengan bangganya berkata, aku pasti diselamatkan. Bukan itu yang menentukan, saudaraku. Matius 21 ayat 28 sampai 32, di sana Tuhan berbicara tentang pemungut cukai dan perempuan-perempuan. Statement itu dia berikan kepada imam-imam besar. Dia bilang begini, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Bayangkan itu, saudaraku. Tentu saja dimaksudkan di sini adalah pemungut cukai yang bertobat dan orang-orang sundal yang bertobat. Saudara boleh saja dilahirkan dari keturunan orang percaya, hamba Tuhan, pendeta, penetua dan lain sebagainya. Tapi itu sama sekali tidak menjamin. Tetapi saudara pribadi, sekalipun kita mengawalinya dengan berkubang dosa, najis senajis-najisnya, dosa yang hitam merah seperti kirmisi, tapi asal engkau bertobat, maka bagimulah keselamatan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Demikian kitab Ibrani mengatakan. Oleh sebab itu marilah kita terus memelihara iman percaya kita. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Galatia 6 ayat 9 berkata, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Hati-hati, sebab akan banyak orang yang terakhir menjadi terkemudian, menjadi terdahulu, dan akan banyak orang yang terdahulu menjadi terkemudian. Doa saya, kita menjadi orang yang terkemudian pada akhirnya kelak, dan kita mampu berkata, aku mengakhiri pertandingan dengan baik, dan aku mencapai garis akhir dengan tetap memelihara iman. Tuhan Yesus memberkati saudara.